Ya jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan sudah memimpin kami sekalian untuk bisa beraktivitas. Dan kami percaya itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami dan bahkan memberikan kami anugerah-Mu yang terus memenuhi dan menguasai dan bahkan menopang kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau Bapa menolong kami. Kiranya Engkau Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami pengertian, supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami apa yang Engkau mau untuk kami pelajari dan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, pada kesempatan ini mari bersama-sama sekalian saya ingin kita memperhatikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari Jemaat GKI Pos Alam Sutra kepada kita sekalian. Di jam yang sama kita bersama-sama berdoa, bersama-sama juga mendengarkan firman-Nya. Ya, satu hal yang indah sekali ya sebagai keluarga besar GKI. Mari jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Ya. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Namun kita tidak membaca keseluruhan ayat itu. Kita akan membaca 4 ayat yang pertama dari Yakobus pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Jadi 4 ayat pertama akan kita bersama-sama perhatikan dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, ayat yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di zaman Sihan atau Raja Wen, itu ada seorang yang bernama Chun Yi, ya. Dia lahir kira-kira tahun 205 sampai 215 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang khas dari atau apa yang menarik dari kehidupan dia? Begini, jadi Chun Yi ini adalah seorang dokter atau seorang tabib yang terkenal, ya, dan dia itu banyak sekali menolong orang. Nah, suatu kali ada seorang pasien yang diantar ya ke rumahnya. Nah, pasien ini ternyata adalah seorang istri pedagang yang kaya raya dan punya pengaruh di dalam masyarakat. Nah, memang ternyata ketika Chun Yi ini memeriksa ya pasien ini yang adalah istri seorang pedagang ini, ternyata dia sudah sakit parah. Jadi bisa dikatakan sudah terlambat untuk dibawa ke tabib. Tetapi karena mengingat ya bagaimana sedihnya pedagang ini, maka Chun Yi ini bercoba semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan ya istri dari pedagang ini. Tetapi sayang sekali, singkat cerita ternyata istri pedagang ini tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Nah, di dalam masa-masa seperti itu ternyata pedagang ini tidak mengucapkan terima kasih atas pertolongan dari Chun Yi. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menuduh ya Chun Yi ini adalah seorang yang melakukan malpraktek atau tidak mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan dari istrinya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pihak istana turun tangan
mengirimkan pasukan menangkap tabib ini dan akhirnya dia diadili dan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ternyata diskriminasi bukan sesuatu yang asing ya pada zaman kita. Pada zaman Sun Yi, pada sebelum Masehi pun sudah ada diskriminasi. Ya, dan diskriminasi ini ternyata pada masa itu dilakukan oleh seorang yang kaya dan punya pengaruh. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa apa maksud dari diskriminasi. Secara cepat saja kita bisa melihat bahwa ternyata diskriminasi itu punya pengertian pembedaan perlakuan. Dalam bahasa Arabnya ternyata dipakai kata tafrik yang punya arti seperti itu, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata diskriminasi itu bisa dipahami sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Berdasarkan apa saja? Banyak hal. Bisa berdasarkan ras, bisa berdasarkan warna kulit, bisa berdasarkan suku, ekonomi, umur, dan sebagainya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kalau tadi sebelum Masehi, maka pada tahun 90-an kita tahu, ya ada sebuah telenovela Meksiko, ya, tepatnya tahun 1992. Ya, ini bicara tentang apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lahir di tahun 90-an ya, itu bicara tentang diskriminasi juga sebenarnya. Kalau yang pernah nonton film telenovela pada zaman itu lagi booming sekali ya, Maria Mercedes, Marimar, apa dan sebagainya, banyak sekali. Sampai serinya diikutin ya, mama saya juga senang nonton itu waktu itu ya. Jadi diskriminasi terjadi enggak? Iya, isunya diangkat dalam film-film seperti ini. Itu di Meksiko. Nah, bagaimana dengan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu saja ada juga, dan itu terjadi di jemaat Yahudi Kristen perantauan. Ya. Nah, jadi diskriminasi terjadi di jemaat Yahudi Kristen perantauan. Jadi orang Yahudi tapi Kristen. Nah, Kristen dia di perantauan, bukan di tempatnya sendiri. Nah, apa sebenarnya yang terjadi atau isu apa yang terjadi dalam diskriminasi ini Bapak Ibu sekalian? Ternyata ada kelompok orang yang punya perekonomian menengah ke atas di dalam jemaat itu, ya. Dan juga ada orang-orang yang punya perekonomian menengah ke bawah. Nah, saya pikir ini sesuatu yang normal bukan? Dia di zaman kita pun ada seperti itu. Dan masalahnya adalah terjadi gap atau kesenjangan yang sangat-sangat menonjol, yang sangat-sangat mencolok antara dua kelompok ini. Sehingga apa yang terjadi? Timbullah diskriminasi. Dan di dalam surat Yakobus pasal 2 ini, Yakobus dengan jelas menekankan sebuah perintah untuk tidak melakukan diskriminasi atau yang namanya partiality atau juga yang namanya favoritisme di dalam jemaat. Nah, jadi jemaat Tuhan, surat ini kembali menegaskan kebenaran ini. Jadi kalau kita bicara tentang konteksnya di dalam pasal 1, bicara tentang bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia, maka ini harus dilakukan firman ini di dalam kehidupan apa? Yang penuh dengan kesalehan atau ibadah. Dan salah satu tandanya adalah tidak ada yang namanya favoritisme atau diskriminasi di dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita bertanya-tanya, apa penyebab timbulnya diskriminasi dalam jemaat ini? Ya. Nah, penyebabnya adalah tentu saja di dalam jemaat ternyata mereka lebih melihat kepada penampilan daripada karakter. Sekali lagi saya ulangi. Jadi jemaat pada masa itu kecenderungannya adalah lebih melihat kepada penampilan daripada karakter. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dari pasal 2 ini, kita melihat Bapak Ibu sekalian, penampilan apa yang dimaksud? Penampilan yang dimaksud di sini adalah jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas. Nah, cincin emasnya itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apa? Pakaian indah. Oh, jadi pakaiannya indah, ada cincin emas. Ini seseorang yang punya penampilan yang baik. Nah, kenapa orang lebih cenderung melihat penampilan yang baik? Karena pikirannya begini, sederhana saja. Karena orang yang punya penampilan seperti itu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya di dalam pandangan umum adalah orang yang diberkati Tuhan. Setuju enggak? Mungkin enggak ya. Tapi pada masa itu orang berpikir seperti itu. Jadi orang yang kaya itu orang yang diberkati Tuhan. Orang yang punya intelek yang baik, orang yang kerja keras, orang yang jujur.
Begitu. Tapi juga bisa kita sadari bahwa ternyata orang kaya itu bisa karena apa? Karena mungkin secara keturunan dia punya keluarga yang berada. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa orang-orang kaya sometimes, kadang-kadang, tidak semua ya, bisa kaya karena apa? Ketidakjujuran. Karena apa? Karena keserakahan. Karena apa? Karena keegoisan. Nah, hal ini yang tidak dilihat oleh jemaat pada masa itu. Sehingga mereka lebih cenderung melihat bahwa penampilan yang baik itu menunjukkan apa? Dia diberkati Tuhan. Nah, akhirnya apa? Karakter tidak dilihat lagi. Padahal itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, bukan? Buah roh. Ya jelas, kita hidup berbuah, buah roh. Tidak bisa tidak hanya penampilan luar, tapi innernya, dalamnya kita juga harus lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita tahu, surat ini muncul Bapak Ibu Saudara-saudari, menunjukkan kepada kita apa? Yang namanya orang Kristen, yang punya iman kepada Kristus, hidupnya harus sesuai dengan iman itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengikut Kristus, maka kita punya tindakan pola pikir seperti Kristus. Dan itu terlihat di dalam kehidupan kita, perbuatan kita, atau terlihat keluar. Bukan sebaliknya, outer dulu baru inner. Tidak mungkin dibalik semua itu. Yang ada adalah dari inner, dari dalam keluar. Itulah kehidupan orang-orang Kristen, termasuk kita. Nah, penyebab diskriminasi yang kedua itu adalah karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka lebih tergiur pada profit daripada keadilan. Maksudnya seperti apa? Begini, jadi kalau orang yang namanya kaya pada masa itu, dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang bisa apa? Membantu finansial dari jemaat pada masa itu. Karena pada masa itu sangat sulit kehidupan. Ya, banyak orang-orang susah hidupnya. Dan termasuk juga orang-orang Yahudi Kristen di perantauan adalah orang-orang yang harus diakui, tidak semua tempat di mana mereka tinggal mereka diakui. Jadi itu mereka sulit dalam mencari kehidupan. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang kaya, wah ini kesempatan. Untuk apa? Kalau bisa dapat profit atau keuntungan, baik sekali. Yang kedua, profit di sini maksudnya apa? Relasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya relasi sama orang kaya, kan bagus gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa bisa bantu kita. Nah, jemaat pada masa itu pikirnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Mereka tidak pikir soal keadilan. Nah, keadilan apa yang maksud di sini? Keadilan dalam hal apa? Bahwa Tuhan sudah menciptakan setiap manusia, termasuk juga orang-orang percaya, itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itu yang dilupakan oleh mereka. Sehingga mereka lebih fokus kepada apa? Apa yang mereka bisa dapatkan. Bukan masalah mereka bisa memberikan apa. Nah, jemaat Tuhan, itulah yang terjadi pada jemaat Tuhan pada masa Yakobus tulis surat itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian menjadi satu keprihatinan bagi Yakobus. Nah, sehingga Yakobus menekankan sekali lagi kepada mereka supaya apa? Mereka tidak melakukan yang namanya diskriminasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, apa alasannya untuk tidak melakukan diskriminasi? Yang pertama-tama, di ayat 5 dikatakan bahwa dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Jadi kita lihat bahwa Allah itu dia concern dengan orang-orang miskin. Allah concern dengan orang-orang miskin sehingga Allah mau apa? Menyelamatkan mereka, memilih mereka, bahkan menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kalau gitu gimana dengan orang kaya? Kan seperti itu. Jadi orang miskin ini adalah orang yang akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus pikir dengan benar dalam teks ini atau ayat ini. Tidak bisa kita pisahkan dengan bagian-bagian Alkitab, kitab-kitab lain dalam Alkitab. Orang miskin dalam bagian ini bukan diselamatkan karena kemiskinannya. Bukan. Tapi dia diselamatkan karena apa? Imannya kepada Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena orang miskin kita tahu dia tidak punya apa-apa. Kalaupun punya tidak berlebih. Nah, ketika dia tidak punya apa-apa atau punya sesuatu tidak berlebih, dia mau bersandar kepada siapa dalam kehidupannya? Dia punya keterbatasan. Sehingga dia mau tidak mau harus bersandar kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidupnya. Nah, secara etimologis asal-asal kata Bapak Ibu sekalian, sejarah kata atau asal kata. Ternyata kata yang dipakai di situ di ayat yang kelima
tentang miskin di situ Bapak Ibu sekalian, ataupun di ayat-ayat sebelumnya itu adalah kata tokos di situ Bapak Ibu saudara-saudari, bukan kata penes. Jadi dalam Alkitab kata miskin itu ada dua kata Yunaninya. Pertama penes, yang kedua tokos. Tapi yang kata yang dipakai dalam ayat-ayat ini adalah tokos. Apa bedanya? Secara sederhana seperti ini. Penes itu miskin, tapi artinya apa? Dia masih punya sesuatu, tapi dia tidak punya berlebihan. Tapi kalau tokos artinya apa? Orang itu tidak punya apapun. Ya, dan hidupnya berdasarkan apa? Belas kasihan orang lain. Dan kata itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit di Matius pasal 5 ayat 3. Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di situ adalah kata tokos Bapak Ibu sekalian. Karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, pada zaman Yakobus menulis surat ini, orang-orang miskin itu memang benar-benar miskin. Mereka itu sangat sulit dalam kehidupan mereka. Dan mereka bukan berarti tidak kerja keras. Kenapa? Kadang-kadang ada orang pikirkan orang miskin itu kenapa? Malas katanya. Mungkin juga ada orang miskin karena malas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada juga memang orang miskin. Sudah kerja keras, kerja mati-matian, kapasitasnya dia maksimalkan. Tapi cuma bisa segitu. Dan itulah yang terjadi pada jemaat Tuhan di perantauan pada masa itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita melihat sekali lagi, orang miskin diselamatkan dan dipilih Tuhan, itu bukan karena mereka miskin, bukan. Tapi sekali lagi saya tekankan, itu karena mereka punya iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi keselamatan bukan karena keadaan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, alasan yang kedua, kenapa tidak bisa atau tidak boleh kita melakukan diskriminasi termasuk di dalam gereja Tuhan. Karena pada masa itu, sekali lagi saya tekankan, orang kaya itu menindas, orang kaya itu menyeret jemaat dan menghujat Yesus Kristus. Nah, pada masa itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi Kristen itu masih ada di sinagog. Jadi kalau kita perhatikan kata kumpulan di dalam ayat 2, sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu, kumpulan di situ maksudnya dalam bahasa aslinya dipakai kata sinagog. Sinagog itu kan tempat ibadah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Kristen pada masa itu mereka belum memisahkan diri mereka dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi mereka bersama-sama. Dan sinagog biasanya juga dipakai sebagai tempat untuk menyelidiki termasuk pengadilan. Jadi pengadilan Yahudi itu diakui oleh pemerintahan Romawi, boleh dilaksanakan. Dan di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana orang kaya pada masa itu mereka menindas orang miskin. Jadi orang kaya bisa saja dalam tanda petik menyogok ya untuk pengadilan memenangkan kasusnya daripada apa? Memenangkan kasus orang miskinnya kalaupun dia benar adanya begitu. Jadi pada masa itu ternyata seperti itu. Kemudian mereka menyeret jemaat. Jadi bisa melakukan apa? Penganiayaan sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena apa? Mereka punya uang, mereka punya kuasa, mereka punya pengaruh. Tapi masalahnya adalah Yakobus menekankan begini. Apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan jemaat Tuhan pada masa itu bukan menghujat Kristennya, tapi menghujat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi mempermalukan atau menghina Yesus Kristus ketika melakukan diskriminasi oleh orang kaya pada masa itu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak boleh kita melakukan diskriminasi di dalam jemaat Tuhan? Karena itu adalah menentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dengan tegas dikatakan di ayat 8 hingga 13. Ketika menentang hukum Allah itu, maka itu namanya dosa. Jadi bukan cuma sekedar hal yang memalukan atau hal yang jahat. Tapi bagi Tuhan ini adalah sebuah dosa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak main-main. Dan dalam bahasa aslinya nada untuk penyampaian ini sangat tegas dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Yakobus ingin menegaskan, ingin menekankan yang namanya diskriminasi itu dosa Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah melakukan diskriminasi. Tuhan Yesus sendiri dia mengasihi semua orang yang percaya kepadanya tanpa memandang status apapun yang dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau dinamakan melakukan diskriminasi, maka semua itu mengarah kepada dosa, artinya melawan Allah. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman begini, di ayat 10 coba kita perhatikan bersama.
Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi ada orang pikir begini, ini pikiran picik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada satu hukum dilakukan, satu hukum tidak dilakukan, berarti apa? Berdosa terhadap keseluruhan hukum, bukan? Nah jadi ada orang pikir begini, ya sudah, kalau enggak usah lakukan hukum Tuhan. Kenapa? Ya sama-sama berdosa. Daripada cuma satu aja tidak dilakukan, lebih baik semuanya aja. Kan seperti itu. Pikirannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Daripada cuma satu ya lebih baik seluruhnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini pikiran picik. Pikiran picik sekali. Kenapa? Pikiran yang tidak mau hidup sesuai dengan standar Tuhan. Tidak mau taat kepada perintah dan kemauan Tuhan. Karena kita harus pahami sekali Bapak Ibu sekalian. Hukum Tuhan itu adalah manifestasi atau perwujudan dari sifat-sifat Allah yang utuh. Artinya apa? Misalkan contoh, Allah itu kasih, Allah itu adil Bapak Ibu sekalian. Ya betul. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang kita terlalu menekankan yang satu dan melupakan yang lain. Ini keliru enggak? Iya ini keliru. Ya bisa menyesatkan enggak? Iya bisa menyesatkan. Jadi hukum Tuhan ini kita harus pahami secara utuh. Enggak bisa kita pisah-pisah begitu. Artinya apa? Ini mewujudkan atau menunjukkan sifat-sifat Allah yang utuh. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan dari sifat-sifatnya, kita harus kenal dengan utuh. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hukum Tuhan. Karena sifat Allah itu satu utuh. Ya, jadi kita harus pahami secara keseluruhan. Di mana ada kasih, pasti ada keadilannya. Di dalam keadilannya pasti ada kekudusannya. Di dalam kekudusannya ada hal-hal yang lain. Artinya apa? Semua satu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada terpisah. Maka waktu kita memahami dan melakukan hukum Tuhan, kita juga harus melakukannya dengan utuh. Karena apa? Ya sekali lagi, karena Tuhan kita itu utuh di dalam sifatnya dan juga utuh di dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyatakan perintah Tuhan. Sehingga ketika satu tidak dilakukan, maka itu dianggap berdosa ya atas keseluruhan. Demikian juga dosa kan Bapak Ibu sekalian. Dosa itu tidak bisa bilang, oh karena satu, enggak apa-apa gitu ya. Atau di dalam koreksi ujian, enggak apa-apa cuma satu kok, dapat 9, enggak apa-apa. Toh enggak apa-apa dapat 9 gitu. Enggak bisa. Kenapa? Karena standar Tuhan itu sempurna Bapak Ibu sekalian. Enggak bisa main-main dalam hal ini. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, karena itulah kalau kita tidak melakukan yang namanya keadilan dan mengasihi dan menghargai perbedaan atau semua orang itu, maka kita artinya sudah berdosa. Nah jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sekali lagi tidak pernah dia melakukan diskriminasi. Ya, dia mengasihi semua anak, bahkan ada lagunya kan ya. Yesus mengasihi semua anak di dunia, mau apa dan sebagainya. Mengasihi semua orang yang mau apa dan sebagainya. Tapi yang penting apa? Percaya kepadanya. Itu penting juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya. Karena apa? Karena kita melihat Tuhan Yesus itu mati memang bagi semua orang, tapi semua orang apa? Yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, seperti itu. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai penutup, mungkin kita bertanya, oke, kalau tidak melakukan diskriminasi, saya pas setuju, begitu kan? Tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam jemaat seperti itu? Nah, kemungkinan kadang-kadang kita menyamakan, kita menyamakan antara keadilan dengan kesetaraan. Justice dan yang namanya fairness, fair. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dua hal ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita pikir, supaya tidak diskriminasi gimana caranya? Samakan, equal, samakan semua. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat dalam gambar ini. Waktu melakukan kesetaraan apa yang terjadi? Akhirnya apa? Apakah itu akhirnya bermanfaat? Tidak. Ya, tidak sesuai dengan kapasitas. Sama seperti bagian yang kita sudah baca. Kalau di dalam jemaat ada orang kaya, tidak apa-apa, puji Tuhan. Ya, kenapa orang kaya tidak diselamatkan? Bukan masalah kekayaannya, tapi karena kejahatannya. Itu problemnya. Tapi bagaimana dengan orang miskin di dalam jemaat? Tidak apa-apa. Ada orang miskin, kenapa? Karena orang miskin sekali lagi diselamatkan bukan karena kemiskinannya, tapi karena imannya. Nah jadi bagaimana perbedaan dalam hal ekonomi ini? Semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang namanya keadilan itu yang Tuhan Yesus lakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Makanya semua orang tidak sama Bapak Ibu sekalian. Nah tetapi yang namanya kesetaraan sekali lagi itu bukan maksudnya seragam. Semua seragam ya. Kalau kaya-kaya semua ya, kalau miskin-miskin semua. Ya enggak begitu, Tuhan tuh enggak begitu. Tuhan kita tuh adil, tapi dia bukan bicara tentang kesetaraan. Nah kenapa? Karena bedanya kesetaraan dan keadilan tuh jelas sekali. Ya,
keadilan dan kesetaraan itu punya perbedaan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa memperhatikan bahwa keadilan itu didasarkan pada prinsip-prinsip firman Allah dan tidak berubah. Tapi kesetaraan selalu berdasarkan apa? Kesepakatan, mayoritas suara terbanyak. Nah akhirnya apa? Selalu berubah-ubah kan akhirnya. Nah itu namanya setara Bapak Ibu sekalian, dan selalu memihak dan subjektif. Tetapi keadilan tidak memihak dan objektif. Sehingga di dalam bagian inilah kita bisa paham. Kalau tidak diskriminasi, juga jangan sampai bicara apa? Fairness, itu bahaya juga. Jangan jatuh pada dua ekstrim ini. Tapi bagaimana seharusnya? Artinya apa? Menghargai perbedaan yang ada, menghargai akan segala keunikan yang ada dalam kehidupan komunitas. Jadi jemaat Tuhan tidak ada jemaat yang sial atau anak sial. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya semua itu anak-anak diberkati. Sekalipun cacat mungkin ya. Tetapi semua itu berharga di mata Tuhan. Sehingga saya mau menutup renungan pada hari ini dengan satu kelanjutan dari cerita Chun Yi ini Bapak Ibu sekalian. Ternyata Chun Yi ini Bapak Ibu sekalian punya seorang putri. Putrinya namanya Tising. Tising itu umur 9 tahun. Nah waktu papanya tertangkap, maka kemudian dia datang menghadap kepada raja, ya Raja Wei ini. Raja Wen ini. Dia menghadap kepada dia dan ingin membela perkara papanya. Nah waktu itu Raja Wen terharu lihat anak kecil 9 tahun Bapak Ibu sekalian, anak sekolah minggu datang ketemu sama raja. Kemudian raja mau dengarkan apa yang dia ngomong. Nah dia ngomongnya apa Bapak Ibu sekalian? Ngomongnya seperti ini. Baginda Raja, engkau tahu bahwa ayahku banyak sekali menolong orang sakit dan tidak sedikit diantaranya tertolong dengan baik. Ayahku menolong orang-orang penting dan juga menolong rakyat jelata. Semuanya ditolong dengan tulus dan ia selalu berusaha keras dalam menolong pasiennya. Tuanku Raja pasti sudah mendengar perbuatan baik ayahku. Sekarang ia dihukum secara tidak adil hanya gara-gara tidak berhasil menolong istri dari seorang yang memiliki banyak uang. Hakim tidak mampu melakukan pengadilan dengan adil. Mungkin karena pedagang kaya itu memberikan sejumlah uang. Nah jika ia dihukum sedemikian rupa, maka banyak orang akan kehilangan orang yang mampu mengobatinya. Dan jika setiap orang tidak mampu menolong orang yang mempunyai banyak uang dan memiliki pengaruh akan dihukum berat, tidak ada lagi orang yang berani menolong orang lain karena takut dihukum berat. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tising itu memenangkan hati dari Raja Wen ini. Dan akhirnya setelah berembuk bersama antara Raja Wen dengan Perdana Menterinya dan menteri-menterinya, maka diputuskan bahwa ayahnya ya Chun Yi itu diampuni. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang paling mencengangkan adalah raja waktu itu menghapuskan hukum rajam pada waktu ia masih berkuasa. Nah kita perhatikan, anak kecil, ini cerita nyata Bapak Ibu sekalian, anak kecil saja 9 tahun Tuhan bisa pakai ya untuk bisa apa? Menyatakan keadilan buat papanya. Bahkan dampaknya buat negara yang dipimpin oleh Raja Wen. Sehingga hukuman rajam dihapuskan. Nah kita sekarang Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah negara kita, apa yang kita lakukan untuk mengatasi diskriminasi? Apakah kita berjuang untuk menyatakan keadilan? Keadilan yang datang dari Allah sendiri. Nah memang sekali lagi tidak ada yang sempurna dalam negara kita, bukan? Soal pengadilan dan keadilan pun tidak sempurna. Tetapi mari kita coba terapkan itu dalam keluarga kita maupun juga keluarga rohani kita untuk tidak melakukan yang namanya diskriminasi. Sebaliknya, mari kita menghargai keunikan kita masing-masing, bahkan menopang, mengasah satu dengan yang lain untuk lebih lagi serupa dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami. Sadar atau tidak sadar, kami bisa melakukan diskriminasi di dalam keluarga kami, maupun di dalam keluarga rohani kami, ataupun di dalam komunitas apapun. Tuhan, tolong kami, supaya kami belajar untuk berpikir seperti Engkau berpikir, bertindak seperti Engkau bertindak, sehingga kehidupan jemaat Tuhan bisa dibangunkan, diubahkan, dan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar. Tuhan, tolonglah kami dari komunitas yang terkecil dalam keluarga kami, ataupun dalam keluarga rohani kami di gereja ini, firman-Mu dapat dilakukan. Sehingga gambaran dari kehidupan jemaat Yahudi Kristen di perantauan ini
menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kami, orang-orang Kristen zaman sekarang. Untuk kami belajar menghargai setiap orang karena mereka segambar dan serupa dengan Allah. Dan mereka memiliki keunikan masing-masing dan dalam kelebihan dan kelemahannya. Tuhan, tolong kami saling mengasah, saling mengenal, saling menghargai satu dengan yang lain. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.